Halo, kembali lagi bersama Best Art Design Channel. Bersama kita, Dea dan Nabil. Oke, sekarang kita lagi di mana nih? Sekarang kita lagi ada di daerah Cianjur ya. Kenapa kita bisa ada di Cianjur adalah karena kita sedang melakukan renovasi di salah satu tempat klien kita gitu. Tepatnya di daerah Taman Giri. Nah, betul banget. Buat kalian yang penasaran, yuk kita simak lebih lanjut penjelasan dari tim Best Art. Saat ini tim kami sudah ada di salah satu rumah klien kita yang sudah di tahap pembangunan. Untuk sekarang udah mulai di tahap galian untuk pondasi di beberapa titik. Ya, selain mulai pekerjaan, kami juga sudah banyak mendatangkan bahan serta material yang akan digunakan. Di situ emang bagusnya tim kami di sini. Di saat emang klien udah deal sampai ke tahapan penting, kami langsung punya inisiatif untuk langsung segera mulai pekerjaan serta untuk menyiapkan beberapa bahan dan materialnya. Kemudian di sini bagusnya tim kami di sini lagi di saat kondisi existing kondisi lapangannya tidak memungkinkan atau sesuai di luar ekspektasi, kami juga langsung bisa ngambil solusinya. Di sini kami karena tanahnya emang di sini agak lembab, untuk pondasi kami memakai ada nanti pipa yang ditanam gitu di bawah pondasi jaga ayamnya, terus dikasih besi dan dikasih stek supaya nempel sama pondasinya ya. Hal ini dimaksudkan supaya pondasinya lebih kuat memegang ke tanah gitu. Ke depan mungkin pekerjaan akan tetap dilanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya. Mungkin penjelasan lain bisa disampaikan sama tim kami yang lain seperti ini. Mungkin sekian. Nah, setelah kita menyimak penjelasan mengenai progres pembangunan tadi, tentu kita penasaran dong konsep apa sih Ra yang diterapkan pada konsep bangunan ini. Nah, tentunya nih ya, klien kita juga ini memiliki konsep tersendiri nih untuk apa? Untuk rumah impiannya. Jadi klien kita ini lebih mengutamakan segi fungsionalnya. Jadi kita lebih menerapkan ke sistem apa? Konsep modern minimalis yang dimana kita itu lebih menekankan pada aspek fungsional. Jadi kebutuhan ruang yang diinginkan oleh klien dapat kita penuhi gitu. Oh gitu, jadi kita juga tetap mengoptimalkan kondisi existing yang sudah ada, struktur existing yang sudah ada. Nah, iya betul banget. Jadi kita sebisa mungkin mempertahankan dinding struktur yang udah ada gitu. Jadi hanya beberapa sebagian kebutuhan ruang yang dikiranya membutuhkan ruang yang cukup lebih luas. Jadi beberapa penambahan dinding dan selebihnya kita mempertahankan struktur yang udah ada itu sendiri. Nah, dari segi layout juga kita lebih mengutamakan ke konsep open space karena klien kita juga lebih ingin ruang tuh yang lebih luas, lebih nyaman. Jadi open space ini sangat cocok untuk klien kita gitu. Ngomong-ngomong tentang kenyamanan Mira, selain dari segi eksterior, interior juga menjadi sebuah aspek untuk menentukan nyaman atau tidaknya sebuah hunian. Nah, maka dari itu konsep interior yang cocok untuk hunian klien kita kali ini yaitu minimalis. Yang dapat memberikan kesan humble dan juga nyaman atau cozy bagi si penghuninya. Berarti penggunaan material juga sangat berperan penting ya dalam segi interior, kayak pemilihan tone warna, penggunaan material dari segi kayak kayu atau penggunaan material yang lainnya itu sangat berperan penting ya. Iya, betul. Berarti kita kurang lebih pembahasan konsep segitu kali ya. Iya, betul. Konsep dari bangunan yang klien kita yang ada di Cianjur ini kurang lebih konsep bangunannya tuh seperti itu, modern minimalis gitu. Dan diharapkan juga pembangunan kita kali ini dapat berjalan sukses ke depannya. Ya, amin. Dan juga klien juga bisa merasa puas dan nyaman dengan rumah barunya. Iya, amin. Nah, setelah tadi kita bahas konsep nih, kita mau nunjukin nih layout dari existingnya itu sendiri. Nanti yang ada beberapa perubahan ruang yang kita alih fungsikan sebagai apa gitu. Nah, ini tuh existing teras. Nanti tuh yang di layout yang terbaru itu ini juga akan jadi sebagai teras ya Nak ya. Teras, ya.
Coba kita bagian masuk ke dalam. Nah, nantinya itu ini kan sedikit ada perbedaan leveling ya. Jadi tuh nanti yang kita pakai tuh leveling yang sama rata seperti teras. Jadi kemungkinan keramik ini tuh ya dibongkar gitu. Nah, ini tuh nantinya tuh jadi ruang tamu gitu. Jadi dinding ini juga nanti itu dibongkar. Jadi kita geser perbesar ke arah samping kiri. Nah, yang untuk yang sebelah sini, ini tuh rencananya akan jadi sebagai ruang keluarga. Jadi nanti ini tuh juga dinding ini kemungkinan dijebol. Jadi kita geser ke arah sebelah kanan gitu. Nah, yang ini levelingnya juga sedikit berbeda nih. Ini kan lebih ke bawah sekitar turun 40 cm ya. Ini tuh akan sama rata dengan dinding plat lantai yang seperti ini gitu. Nantinya tuh ini akan jadi kamar tamu gitu. Terus ada ruang apa lagi nih, Nak? Untuk selanjutnya ini ada dapur bersih ya. Nanti dindingnya itu akan dijebol juga jadi maju ke arah belakang. Nah, untuk sebelah sini ada pantry juga ya. Ini nggak bisa dibuka. Ini jadi ruang makan nanti. Ini dindingnya semua juga dijebol lagi. Jadi plong gitu, open space ya, tersampaikan gitu. Nah, kalau untuk ini kamar mandi kita tetap mempertahankan kamar mandi. Terus untuk levelingnya ditambah ya Kak. Levelingnya ini sedikit berbeda, jadi penghilangan satu anak tangga gitu. Untuk posisi tangga kita tetap sama di sini. Nah, ini kita udah naik ke area lantai 2. Nah, kalau yang di sini itu kita sama seperti yang udah ada di layout yang terbaru juga. Ini sebagai hall antara kamar utama sama kamar tidur anak. Nah, kamar tidur anak ini kita mempertahankan ya. Jadi kedua ini tuh tetap sama fungsinya gitu. Mungkin jelasin kamarnya ya Kak. Jadi belakangnya itu si area kandang kucingnya itu sama rooftop. Jadi pemandangannya tuh lebih ada bangunan tambahan sih sebenarnya. Kan kalau ini sebelumnya pemandangannya itu tetangga kan. Jadi ini tuh belakangnya ya penambahan bangunan itu sendiri gitu. Nah, ini toilet. Kalau toilet sih kita Masih existing ya? Iya, jadi kita memaksimalkan kalau urusan toilet tuh kalau bisa jangan diubah gitu karena penyetaannya juga mungkin agak sulit kalau untuk harus dibongkar-bongkar gitu. Nah, kalau yang ini sebelumnya tuh ruang bersama kita alih fungsikan jadi ruang kerja. Jadi nanti ini juga bakal dibongkar nih leveling lantainya. Jadi sama kayak rata sama yang lantai 2 iya. Nah, terus ini juga nantinya tuh bakal ada dibongkar, terus ada void. Kemungkinan sih pakai jendela besar ya, atau enggak nanti dari klien kita sendiri enaknya tuh seperti apa dari segi interiornya. Nah, yang ini juga tuh nanti belakangnya tuh void yang dimana bawahnya tuh ruang makan gitu. Nah, balik ke kamar utama. Nah, kalau dari kamar utamanya gimana nih, Nak? Kalau dari kamar utamanya tuh ini tuh kita tuh lebih banyak memperbesar ukuran sih. Jadi kan ini kan ukurannya segini, cuma klien yang kita minta tuh diperbesar gitu. Diperbesar. Jadi depannya tuh nanti kita akan kasih balkon ya. Kita penambahan balkon, terus ke samping juga lebih besar. Ini kan ukurannya segini, mungkin menurut klien masih kurang besar. Jadi diperbesar, ada balkon, terus kamar mandinya juga akan dilebarin lagi. Jadi mungkin nanti ini akan kepotong terus melebarnya ke belakang. Jadi ada balkon di depan gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Untuk layout yang terbarunya, jadi kebanyakan tuh yang berubah tuh di lantai 1 ya, Nak ya. Penambahan, terus pengurukan tanah, perubahan leveling lantai, terus sama alih fungsi ruangan gitu. Kurang lebih seperti itu sih.
Nah, itu dia proses pembangunan dan konsep dari rumah klien kami yang berada di Cianjur. Untuk kalian yang penasaran dengan proses desain di kami, jadi proses desainnya ini terbagi menjadi 4 pekerjaan utama, yaitu penggambaran denah, gambar 3D, rendering, dan yang terakhir gambar kerja. Nah, selanjutnya buat kalian yang penasaran gimana sih proses renovasi kita, proses pembangunan kita di tempat klien-klien kita yang berikutnya, kalian bisa temukan kita di Instagram, tepatnya di @bestart.design. Jangan lupa untuk di-follow dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan notifikasi dari channel video kami berikutnya. Ayo wujudkan rumah impian kalian bersama Best Art Design Jakarta. See you on the next video. Bye. Thank you.